Lagi kamu kenal dia, kenal Yesus, dia ingin bawa kamu ke titik di mana yang dia punya. Serupa. Serupa dengan Yesus Kristus. Wow. Ini nggak ada hubungannya dengan rambut gondrong dan jenggot dan brewok. Jangan mencoba serupa dengan Yesus dengan apa yang di luar. Ya, tapi ini tentang hati, tentang karakter, tentang semua yang dia miliki. Pertanyaannya sulit nggak? Bukan cuma sulit, itu mustahil. Dan akan sangat mustahil jika kita kejar itu dengan upaya kita sendiri. Katakan amin. Tapi saya percaya dalam perubahan menuju kepada keserupaan dengan Yesus, ada dua bagian yang mesti terjadi. Ya, pertama bagian kita. Itu seperti mata koin, kayak uang koin yang punya dua sisi. Ada satu part di mana kita mesti to do our part untuk berubah, untuk mengalami perubahan daily, setiap hari untuk jadi kayak Yesus. Tapi saya percaya ada satu sisi yang sehebat apa kamu coba berubah, ada satu sisi yang kalau tangan Tuhan nggak turun ubah kamu nggak bisa. Amin. Jadi ada dalam perubahan kita menuju keserupaan dengan Yesus, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ini kita bakal bahas ini. Yang pertama, ini bagian kita ya. Saya bakal ngomong bagaimana kita berubah dalam daily life kita sampai menuju keserupaan dengan Yesus. Di Filipi 2 ayat 13 dibilang, aduh kok Santo jauh banget lah kayak Yesus mah, jauh banget. Tenang aja, kita bakal temukan jawabannya. Bagian kita ini, saya percaya kalau kamu terima Yesus dan kamu lahir baru, kamu born again Christians, kamu dilahirkan kembali, kamu bukan cuma Kristen dari orang udah Kristen, bukan. Tapi kamu tahu secara roh kamu dilahirkan kembali. Karena banyak orang Kristen yang belum lahir baru sebenarnya. Saya berdoa semua kita di tempat ini lahir baru, born again. Kita nggak cuma kenal Kristen di sini, di otak kita, tapi kita ngalamin kekristenan di hati kita. Dan kalau kita ngalamin kelahiran baru, saya percaya ada something yang terjadi di dalam hidup kita. Ini yang disebut internal desire kita changing. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kamu sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bukan cuma sekedar agama bawaan orok atau bawaan orang tua, no, tapi karena kamu ngalamin Tuhan sendiri, kamu punya iman kamu sendiri kepada Yesus, tiba-tiba ada something yang berubah. Dia mengerjakan di dalam kamu apa? Ada kemauan. Ya. Ada kemauan, bukan cuma mau kemauan, tapi mau do something. Itu yang beda buat orang Kristen. Kita nggak ikut dia dengan kekuatan kita, tapi dia yang mengerjakan di dalam kita. Jadi kalau di dalam diri kamu, ada keinginan untuk berdoa, ada keinginan untuk baca Alkitab, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang rohani, saya percaya keinginan itu bukan datang dari diri kamu sendiri. Tapi itu dari Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Ini yang menarik. Agama nggak bisa lakukan ini ke kita. Agama cuma nuntut lakukan ini A, B, C, D, karena agama itu nggak hidup. Tapi Yesus hidup. Dia menaruh kemauan, desire di dalam kita. Nah problemnya banyak kita, sebenarnya kita punya desire itu. Kita punya desire tiap hari baca Alkitab? Punya. Kita punya desire nggak untuk berdoa tiap hari? Punya. Kita punya desire nggak sebenarnya buat pelayanan? Punya banget. Tapi kenapa nggak banyak orang berdoa? Kenapa nggak banyak orang baca Alkitab tiap hari? Kenapa nggak banyak orang melayani? Karena gini, lagi Tuhan mengerjakan kemauan itu di dalam diri kita. Kita nggak responin itu. Kita nggak bilang ya buat itu. Siapa yang pagi-pagi pernah bangun tidur pagi-pagi, tiba-tiba ada lagu yang terngiang-ngiang di telinga kamu? Siapa yang pernah ngalamin itu? Lagu rohani ya, lagu pujian. Kau bangun tidur, tiba-tiba ada lagu yang kayak menyanyi di hati kamu, kayaknya bernyanyi. Kamu tahu itu? Kamu pikir itu siapa? No, itu Roh Kudus. Problemnya kita mau responi nggak nyanyian itu? Kita mau buka mulut kita nggak? Menyanyikan apa yang hati kita nyanyikan? Atau kita, ya udah,
Nanti dia hilang, biarin aja. Bagian kita adalah meresponi apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Kalau kamu cek hati kamu tiap hari, apa sih yang Roh Kudus kerjain di hari ini di dalam hati aku ya? Alkitab plus selidikilah hatiku Tuhan. Izinin Tuhan selidiki hati kamu. Apa yang dia taruh di sini? Kamu pengen ngapain bersama Yesus hari ini? Lihat diri kamu. Dan seringkali kamu akan temukan banyak hal yang Roh Kudus sebenarnya ingin bawa kamu untuk lakuin sesuatu. Tapi masalah kita nggak respon itu. Kalau dia yang bilang, Ko Santo, saya nggak pernah ngalamin itu. Nggak pernah ada keinginan itu loh. Keinginan rohani itu kayak nggak ada banget di saya. Saya cuma mau bilang, jangan-jangan kamu cuma kenal Yesus bukan lewat iman. Kamu nggak sungguh-sungguh punya iman kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bilang, dia akan mengerjakan sesuatu. Kalau kamu kenal Yesus lewat iman, ada sesuatu desire di sini. Ya. Dan makin kamu responin desire itu, makin kamu responin kemauan itu, kamu tanggepin, makin desire-nya makin gede. Tapi makin kamu cuekin, makin hilang. Makin kecil. Tiba-tiba kamu ingin ke gereja. Kalau kamu responin itu, ya, keinginan itu akan makin besar. Bahkan bawa kamu lebih jauh dari itu. Itu cara Tuhan ajarin kita untuk bagaimana berubah sampai kita jadi serupa dengan Yesus, bukan dengan kekuatan kita. Kalau tiba-tiba di hati kamu ada, Tuhan, siapa yang pernah ngalamin, kamu udah coba belajar saat teduh. Setelah kamu coba saat teduh di rumah, main gitar, atau pakai musik, kamu nyanyi 2 lagu, tiba-tiba kayak aku pengen nyanyi lebih lama deh. Benar gak sih? Padahal mungkin rencananya kamu cuma mau saat teduh 5 menit, 10 menit, tiba-tiba lagi kamu mulai lakukan itu, kayaknya aku mau lakukan itu lebih lama. Dan kamu ikutin, pengen lebih lama lagi. Pengen lebih lama lagi di situ. Akhirnya kamu tanpa sadar kamu menghabiskan 1 jam dalam hadirat Tuhan. Padahal mungkin kamu cuma mau melakukan itu 5 menit. Karena kemauan itu direspon. Desire itu direspon. Lagi desire itu direspon, kapasitas kamu makin diperbesar untuk itu. Amin. Saya juga nggak tiba-tiba langsung bisa doa 1,5 jam, 2 jam dalam hadirat Tuhan. Itu proses. Lagi saya responi, aku mau doa hari 10 menit worship. Tapi desire itu makin bertambah, desire itu makin bertambah. Dan saya cuma ngikutin desire kemana desire saya pergi. Karena Roh Kudus yang kerjakan itu. Itu peran kita, bagian kita. Nah masalahnya, ini dia seru. Ini kan bagian kita, ini kan satu sisi mata uang. Masalahnya, banyak orang nggak responin desire atau keinginan, kemauan yang Tuhan taruh di hatinya. Banyak orang abaikan itu, lama-lama kemauan itu merosot, bahkan gone, totally gone, hilang. Nggak ada lagi desire buat Tuhan-Tuhanan, nggak ada lagi desire buat kenal Yesus. Kayak totally gone, itu yang disebut dengan spiritual sleep atau spiritual death. Saya pernah khotbahin ini. Karena Roh Kudus itu lembut, dia bukan pribadi yang suka maksa. Dia suka ajak kamu, tapi kalau kita tahu dia Tuhan, makin kamu cuekin dia juga pergi. Dia bukan pribadi yang maksain kamu. Pertanyaannya, kalau orang-orang cuekin Tuhan, cuekin desire itu di hati mereka, bagaimana dengan itu? Apakah mereka akan kehilangan Tuhan selamanya? Ada satu bagian Tuhan yang saya mau khotbahin hari ini. Mungkin kita selalu dengar khotbah tentang bagian kita, kita mesti begini buat Tuhan, kita mesti begini buat Tuhan. Dan kita jujur, lagi kita disuruh begini, begitu buat Tuhan, seringkali kita gagal buat itu. Benar nggak sih? Tapi saya khotbah hari ini saya mau tunjukin bagian Tuhan di tengah kegagalan kita. Dia nggak nyerah buat kita. Dia akan tetap lakukan bagiannya supaya dia terus bisa bawa kita naik sampai kita serupa dengan dia. Amin. Tapi kalau bisa, kalau respon kita benar, cepat banget. Kalau kita responin desire kita ya, dalam keseharian kita itu, responin desire kita dengan Tuhan, dan Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita, itu kayak pertumbuhannya kayak bakal fast banget. Tau gak sih?
Karena Tuhan mau bawa kita cepat banget, terus naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor and all that ya. Tapi seringkali kan kita nih bagian kitanya ini mandek banget ya. Tuhan pengennya ke sini, kita di sini terus berat juga nih. Ya nggak sih? Tapi kalau seandainya mau respon kita kepada Tuhan begini, Tuhan bekerjanya begini, kita bakal grow fast banget. Nah, kamu tahu nggak sih, respon kita kadang-kadang yang buat kita, saya percaya semua orang tuh Tuhan punya rencana buat setiap semua orang. Dan rencana itu digenapi apa enggak, ya sebenarnya tergantung dari respon kamu. Makin kita nggak respon sama Tuhan, rencana itu pending terus, delay. Tapi Tuhan dalam delayment itu, dalam delay itu dia nggak nyerah, dia kan cari cara buat kamu nyampe ke tujuan itu memang. Tapi kadang-kadang untuk buat dia caranya Tuhan akan cukup buat orang-orang yang bandel, cara Tuhan akan, kita bakal belajar, saya bakal khotbah ini. Saya harap kamu ready. Ini baru intro tadi itu, ini baru mulai. Bagian Tuhan itu ada dua. Yang pertama didikan, yang kedua pembentukan. Katakan sama-sama, didikan dan pembentukan. Didikan dan pembentukan. Saya bakal ngomong didikan dulu. Didikan ini buat orang-orang yang bandel. Buat orang-orang yang gak responi apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati mereka. Orang-orang yang nyangkal terus apa yang Tuhan mau lakukan di hidup mereka. Orang-orang yang lari terus dari Tuhan. Orang-orang yang berontak terus, nggak mau rendahin hatinya, nggak mau biarkan Tuhan melembutkan hati mereka. Kita buka Amsal 15 ayat 10. Ini akan Tuhan lakukan ke kamu. Didikan ini akan membawa kamu menjadi serupa dengan Kristus. Dia akan lakukan dengan caranya, suka nggak suka, detik kamu kenal Yesus Kristus, dia akan, kamu bagi bejana tanah liat di tangan seorang pejunan. Dia akan bentuk kamu dengan caranya. Kalau kamu responin Tuhan, bagus. Tapi yang masalahnya ini, nggak semua ideal. Nggak ideal gitu. Banyak anak-anak Tuhan yang bandel, berjalan terus dengan kemauan mereka sendiri, tapi saya mau bilang, Tuhan akan kejar kamu. Dia nggak akan menyerah sama kamu. Sudah dapat? Amsal 15 ayat 10. Wah, ini dia didikan. Didikan yang keras adalah apa? Adalah apa? Ayo, tunggu. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Saya mau bilang gini, buat kamu yang berontak-berontak, nakal-nakal terus sama Tuhan, dia akan kasih kamu didikan, dan didikannya nggak simple. Dan didikan yang dibilang adalah didikan yang keras. Kamu akan dibenturkan dengan berbagai hal. Kamu akan dibenturkan ke berbagai hal. Tujuannya bukan buat kamu jauh, tapi buat menarik kamu kembali. Ini baru satu ayat aja udah banyak yang ketemplak kayaknya nih. Kita buka Yeremia 18 ayat 2 sampai 4. Tuhan nggak pernah nyerah sama orang bandel, nggak pernah nyerah. Saya orang bandel juga, tapi dia nggak pernah nyerah sama saya. Dia lakuin caranya dia. Yeremia berapa? Yeremia 18 ayat 2 sampai 4. Ada yang didikan kerasnya ditinggalin pacar. Ada yang didikan kerasnya apa ya? Bisnisnya nggak jalan. Iya. Didikan itu akan datang dalam berbagai macam. Lagi kamu berontak terus dengan Tuhan, ada yang didikan kerasnya kecelakaan. Loh. Aduh, Kosanto, tapi kan Tuhan baik, masa sih dia buat saya kecelakaan? Kita bakal lihat ayat demi ayat. Kita akan belajar. Ya. Yeremia 18 ayat 2 sampai 4. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu alat yang muter-muter itu ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu apa? Rusak. Maka apa? Tukang periuk itu mengerjakannya apa? Kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya, dari ayat ini kamu tahu, dia nggak pernah nyerah sama kamu.
Lagi dia pengennya apa, tapi jadinya apa? Dia kan punya maunya buat kita. Dan maunya Tuhan tuh baik, percayalah. Kalau dia tuntun kamu untuk taat, tujuannya adalah untuk kebaikan kamu. Amin. Tapi seringkali kita berontak kan. Kita nggak mau ikutin maunya Tuhan. Kita main jalannya kita sendiri. It's okay. Siap-siap aja dididik. Karena dia selalu bilang, lagi kita nggak sejalan dengan apa yang dia mau. Apa yang dia buat? Dia akan mengerjakan kembali. Sampai kita jadi menurut pemandangannya, sesuai dengan apa yang dia mau lihat. Ayat ini menarik banget sih. Artinya nggak ada yang bisa lepas dari tangan Tuhan. Nggak ada yang bisa lepas. Entah kamu taat, entah kamu lari, kamu nggak bisa lepas. Kalau kamu responi Roh Kudus, tangannya akan bawa kamu naik terus. Tapi kalau kamu berontak, kamu lari, tangannya akan tarik kamu. Dia akan tarik kamu balik. He will pull you back. Amin. Kita buka lagi Ibrani 12. Dari ayat 5 sampai 13, 8 ayat ini akan mengubahkan hidup kamu. Ini ayat yang banyak, tapi 8 ayat ini akan ubahin hidup kamu. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 12. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Ready? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Lanjut. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lanjut. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Lanjut. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, dari ayah di bumi aja, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Lanjut. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia, menghajar kita untuk kebaikan kita. Untuk siapa? Kebaikan siapa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Karena kita nggak akan pernah serupa dengan dia kalau kita nggak dapat bagian dalam kekudusan. Terus, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita, pasti. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Wow. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lanjut. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lanjut. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ini 8 ayat yang kamu akan lihat dari sisi Tuhan. Dia akan berurusan dengan kamu. Kalau kamu nggak mau tunduk kepada kehendaknya, percayalah, kalau kamu memang sungguh-sungguh anaknya, nggak ada bapak yang nggak hajar anaknya, nggak ada. Tapi tujuannya bukan untuk dia sebenarnya, untuk kebaikan kamu. Amin. Dan cara Tuhan, kita kan nggak suka nih digini-gini nih. Jadi kita ini kan, kalau bisa ya janganlah Tuhan, ya. Bener nggak sih? Banyak hal tiba-tiba yang nggak enak happening.
Kalau buat saya udah cerita ini berkali-kali. Saya udah pernah tinggalin Tuhan bertahun-tahun dulu. Saya lari dari Yesus. Saya tinggalin kekristenan karena basicnya saya bukan Kristen. Lalu saya tinggalin kekristenan, saya tinggalin Yesus. 5 tahun. Tiba-tiba dia ganjar saya, dia didik saya. Tiba-tiba tumor muncul di telinga saya. Tapi tumor itu membawa saya kepada pertobatan. Saya cuma mau bilang jangan sampai tumbuh tumor. Nah, Ko Santo, kok Tuhan kan baik. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Tapi kenapa kok bisa sampai tumbuh tumor? Ayo. Kan Tuhan baik. Tapi kok kenapa sampai kecelakaan ya? Baru bisa tobat gitu. Saya tuh banyak dengar pendeta-pendeta zaman dulu, kamu tahu kalau mereka kesaksian. Pendeta-pendeta zaman dulu nih, banyak kesaksiannya gini. Dulu kami bangkrut. Akhirnya kami memberi hidup kami kepada Tuhan. Banyak banget orang-orang yang memang dibawa ke titik nol. Diganjar begitu rupa, akhirnya baru nyerah. Baru yes Tuhan, yes Lord. Baru yes Lord. Yes-nya itu baru keluar kalau udah dibebek bunyak. Kalau belum bebek bunyak itu masih gede kepala, ngotot terus. Pengen ikutin dirinya sendiri. Tapi saya percaya Tuhan akan urusin kamu. Dia akan berurusan dengan kamu, siap-siap aja kamu. Dua Korintus 7 ayat 10. Saya bakal ngomong banyak ayat. Supaya kamu ngerti, Tuhan itu baik loh. Kalau dia gebuk kamu, dia baik banget. Dua Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Apa? Duka cita. Kalau kamu berduka karena kehendak Allah ya, bukan karena kebodohan kamu sendiri. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Percayalah, lagi kamu dibentuk Tuhan, lagi kamu dihajar Tuhan, mungkin kamu nggak ngerti hari ini. Tapi nanti kamu udah lewatin masa-masa itu, kamu udah ngalamin pertobatan, kamu lihat ke belakang, kamu akan bersyukur. Didikan itu turun ke kamu. Kamu akan look back dan kamu akan bersyukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih aku udah diputusin sama itu. Terima kasih aku udah kehilangan pekerjaanku. Kalau enggak, aku nggak akan pernah buka bisnis ini. Kita tuh nggak ngerti. Lagi Tuhan didik kita tuh nggak ngerti. Ya. Tapi firman Tuhan bilang, itu nggak akan kita sesalin. Didikan itu suatu hari kamu nggak akan pernah sesalin. Mungkin hari ini berat, hari ini buat kamu berduka cita, buat kamu, kenapa sih Tuhan ini terjadi? Kenapa sih gini-gini? Tapi percayalah, kamu nggak akan sesalin itu. Nggak akan kamu sesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Duka cita yang Tuhan izinkan di hidup kamu selalu akan membawa kamu kepada pertobatan yang akan berbuah kepada keselamatan. Yang nggak akan pernah kamu sesalin. Dan itu berat memang. Lagi di masa-masa duka itu kamu akan bertanya-tanya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Tapi lagi musim itu lewat. Lagi musim itu lewat. Nanti kamu akan lihat buahnya, kamu akan nengok ke belakang. Aku ngerti kenapa ya Tuhan didik aku keras kayak gitu. Supaya dia kembalikan aku ke dia. Amin. Buat Tuhan itu, lebih baik buat Tuhan kamu kehilangan bisnis kamu, daripada kamu kehilangan dia. Karena buat Tuhan itu untuk balikin kamu ke bisnis kamu itu gampang banget. Untuk lebih baik kamu kehilangan pacar kamu daripada dia kehilangan kamu. Karena buat Tuhan kasih kamu pacar yang tepat itu mudah banget sebenarnya. Dan mungkin kamu akan ada pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi di hidupku ya? Kan Tuhan baik. Ini kan banyak pertanyaan orang Kristen tuh gitu kan.
Ya, yang khususnya yang saya yakin sih kalau yang intim sama Tuhan nggak nanya lagi soal ini sih, dia udah ngerti. Tapi yang ruwetnya itu orang-orang yang jauh dari Tuhan, bandel hidupnya, tapi pas lagi ada hal buruk, kenapa sih ini terjadi padaku gitu kan? Karena orang yang intim nggak pernah nanya itu. Orang yang intim sama Tuhan tuh lagi ada masalah itu nggak pernah kenapa ini Tuhan, nggak pernah, santai mereka. Tapi orang-orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya ruwet, ya berontak terus, ya gitu. Biasanya nanya-nanya gitu, kenapa sih ini, kenapa sih ini, kenapa sih aku ini udah banyak masalah, aku sakit lagi, apalah, banyak bener. Banyak bener urusan gitu ya. Kita akan lihat ke why. 1 Korintus 5 ayat 5. Ayat ini akan membuka mata kamu, membelalak mata kamu. Kayak Tuhan segitunya ya sama gue. Dia memang segitunya banget buat kita. Yesus lagi, bukan Yesus, Rasul Paulus lagi nyuruh orang-orang di Korintus bertobat, tapi nggak tobat-tobat. Ini orang-orang yang bikin Paulus geleng-geleng lah. Sampai Paulus buat statement ini. Saya tahu statement ini juga isi hati Tuhan. Coba nih, baca baik-baik statement ini. Orang itu yang nggak mau bertobat itu, kata Paulus, kita serahkan dalam apa? Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Coba. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kasih orang ini kepada iblis. Iblis nih, buat lo. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Iblis juga bingung kan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga binasa tubuhnya, hal-hal yang fisiknya binasa. Kadang-kadang itu bisa jadi penyakit, kecelakaan. Tuhan izinin iblis menyerang dia atau menyiksa dia. Karena Tuhan yang kasih ya, Bang. Untuk sementara waktu kamu diserahin dulu nih ke iblis. Selalu iblis, lo apa-apain lah, bandel dia udah. Karena Tuhan nggak pernah kasih penyakit. Tuhan nggak pernah kasih penyakit, iblis yang kasih penyakit. Tapi kalau Tuhan udah lepasin tangan ke mereka, Tuhan angkat tangan, pagar perlindungannya diangkat dulu nih. Gua angkat dulu nih, bandel banget, gua angkat dulu nih pagarnya. Selalu iblis mau diapain dulu lah tuh. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinin kamu, ya Tuhan izinin kamu banget, karena kamu berontak terus. Dia harus didik kamu, dia harus izinin kamu mengalami kebinasaan secara fisik. Mungkin bukan cuma penyakit, tapi juga bisa finansial, bisa many things. Kerjaan, hubungan, relationships. Ada hal-hal yang tiba-tiba ambruk, tiba-tiba binasa, tiba-tiba hancur. Dia izinkan itu ke kamu. Supaya dia bisa dapetin hati kamu kembali. Ini sebenarnya yang saya khotbahin dari tadi ini, walaupun saya khotbah senyum-senyum, ini bukan khotbah yang mudah. Ini khotbah yang keras banget, kalau kamu ngerti ini. Saya mau bilang gini, Tuhan akan lakukan segala cara untuk mendapatkan kamu kembali. Meskipun harus menyerahkan kamu kepada iblis untuk sementara waktu. Ngeri nggak itu? Dia akan lakukan segala cara untuk mendapatkan kamu kembali. Meskipun dia kadang izinin kamu, dia harus serahin kamu kepada iblis untuk sementara waktu. Supaya rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Lebih baik tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan. Wow. Ini didikan Tuhan. Saya berdoa buat semua orang yang bandel. Karena itu terjadi sama saya. Biar terjadi juga sama kamu, rasain. Saya udah rasain. Saya udah rasain lewat tumor yang muncul di telinga saya. Tapi itu mengembalikan saya ke Tuhan. Saya lihat kejadian itu, kalau nengok ke belakang saya nggak pernah nyesel. Itu terjadi. Dan kamu tahu nggak, lagi saya tumor itu, lagi muncul di telinga saya kan mesti operasi kan. Dan operasi waktu itu lumayan, pakai uang saya sendiri lumayan gede kan operasinya.
Jadi saya keluarin tabungan saya untuk operasi. Setelah habis operasi, dokter bilang kamu nggak boleh kerja dulu, kamu mesti rest selama 10 hari. Jadi saya rest tuh habis operasi, udah hilang duit, habis duit, operasi, rest 10 hari, balik-balik ke kantor. Bos saya bilang, Santo, kamu nggak bisa lagi jadi pegang di bidang ini, kamu kerja di gudang aja, katanya. Hah? Saya marah kan, apa-apaan, orang saya awalnya kerja di sini mau jadi supervisor, kok dia jadi kuli gudang, saya bilang. Mundur, saya marah, saya tinggalin kerjaan saya. Jadi hari itu, saya muncul tumor di telinga saya kehilangan banyak uang, saya kehilangan pekerjaan saya pulang, nangis-nangis, saya marah sama Tuhan. Ya itu lebih biasa lah, anak bandel kan marah-marah mulu. Tapi lagi saya nangis, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma stres, depresi, saya tidur. Di tidur saya berjumpa dengan Yesus. Saya bermimpi, saya lihat Yesus di mimpi saya. Dan saya tahu, saya bangun dari tidur, saya tahu this is the time. Ini waktunya untuk aku kembali. Makanya saya bilang, saya khotbah ini bukan cuma ngoceh aja. Ini real life, ini terjadi sama saya lebih dulu. Dan saya percaya, buat kamu yang bandel-bandel, kalau ini terjadi pada saya, ini yang terjadi pada kamu, be ready. Jadi sebelum itu terjadi, bertobatlah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Wow. Bagian Tuhan yang kedua yang dia akan lakukan supaya dia membentuk kita untuk jadi serupa dengan dia adalah, pertama adalah didikan, yang kedua adalah pembentukan. Katakan sama-sama pembentukan. Kita buka dulu ayatnya. Satu Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Satu Petrus 3 ayat 13 sampai 14 sudah dapat? Sudah? Ini kalau pembentukan, kalau didikan itu kan buat anak-anak yang bandel. Ya. Anak-anak yang bandel, lari dari Tuhan, akhirnya dididik keras supaya balik lagi. Tapi kalau pembentukan itu buat anak-anak yang belajar taat terus. Belajar mencoba sedemikian rupa untuk ikut Yesus. Untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam doa, baca Bible, mengenal Tuhan. Pembentukan ini untuk mereka. Pembentukan bukan buat anak-anak bandel, ini buat anak-anak yang lumayan cinta Yesus lah ya. Sungguh-sungguh. Coba baca ayat-ayat ini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan, radikal, cinta Yesus. Tapi kenapa kok kayak hal buruk terus yang happening? Kok nggak sesuai dengan ekspektasi kamu? Beberapa hal nggak berjalan dengan sesuai dengan yang kamu rindukan. Kamu doain itu padahal, kamu puasa buat itu. Kamu cari Tuhan, kamu sungguh-sungguh, tapi semuanya nggak running well seperti yang kamu mau. Kalau kamu dalam fase ini, saya mau bilang berbahagialah. Kamu sedang dibentuk. Dia lagi merenda kamu. Dia lagi bentuk kamu. Dia lagi beresin hati kamu supaya kamu bisa siap terima lebih banyak. Atau Yakobus 1 pasal 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Satu lagi. Yakobus 1 tapi ayat yang kedua sampai keempat. Ini buat orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Yesus tapi tetap semua nggak berjalan dengan sesuai ekspektasi kamu.
Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan apa? Coba goalnya apa? Coba lihat itu. Wih, ngeri. Buat kamu yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kejar Yesus, kejar hadirat Tuhan, kau belajar baca Alkitab tiap hari, kau ikut pemuritan, ikut pelayanan segala macam. Bad things happen again and again. Hal-hal buruk terjadi terus. Berbagai pencobaan. Alkitab tulis bukan cuma satu pencobaan, tapi apa? Berbagai pencobaan. Kamu coba belajar the following Jesus, tapi kok bad things keep happen. Kamu frustrated. Apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi bangun di fase itu? Dia lagi uji kesetiaan kamu. Kesetiaan adalah ketekunan. Amin. Karena gini, buat ikut Yesus, kalau semuanya berjalan dengan baik sesuai mau kita, ini kan ini khotbahin sama pembicara-pembicara yang ngomongin berkat melulu. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan semua seolah-olah kita terbuai, semua kalau ikut Yesus semua itu akan baik gitu. Enggak gitu juga. Kalau ikut Yesus semua bakal berjalan dengan baik, semua orang mau ikut Yesus. Masalahnya nggak gitu juga. Lagi ikut Yesus nggak semua, belum tentu semua berjalan dengan baik. Belum tentu ikut Yesus semua berjalan dengan mudah. Bahkan kita diizinin untuk mengalami berbagai pencobaan. Aduh, kenapa sih? Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini begini? Kenapa sih ini? 3,5 tahun lalu saya mulai gereja ini dengan 120 sampai 150 orang. Saya berpikir tahun itu, 3 tahun yang lalu, saya berpikir gereja ini tahun pertama ada 120 sampai 150 orang, tahun kedua saya bakal punya 300 orang. Tahun ketiga saya baru punya 500 orang. Tahun keempat saya bakal punya 700 orang. Dan seterusnya. Saya berpikir kayak gitu. Itu yang saya pikir. Karena saya mulai dengan banyak orang lagi di tahun pertama. Saya tahun kedua, tahun ketiga kan terus naik dan tidak pernah turun. Haleluya. Tidak pernah turun. Tapi in reality, dalam kenyataannya, no. Tuhan izinin banyak hal happening di keluarga ini. Amin. Tapi untuk lihat kemurnian hati, Santo, apa kamu cuma semangat lagi orangnya banyak? Atau kamu stay faithful? Lagi semua nggak berjalan sesuai ekspektasi kamu. Sama dengan kamu. Kalau semua nggak berjalan dengan baik, nggak sesuai dengan apa yang kamu doain, kayak doa kamu nggak dijawab-jawab, kayak Tuhan tuh nggak ngelakuin apa-apa, kayak nggak belain kamu, kayak padahal kamu udah doa puasa, cari Tuhan sungguh-sungguh, kayak mana nih? Karena buat Tuhan itu gini, saya mau bilang gini, buat Tuhan lebih penting kondisi hati kamu daripada situasi kamu. Tanpa sadar, 3,5 tahun yang lalu, saya berdiri dalam kesombongan hati. Jujur. Saya confidence banget, tapi tanpa sadar saya sombong. Saya ngerasa seolah-olah dalam waktu berapa tahun ke depan saya bisa menaklukkan dunia ini. Karena tahun-tahun pertama Thor itu gila banget loh. Benar nggak sih? Hah? Kita itu ada orang datang ke Thor bilang, Santo, saya buat bisnis dari Lampung sampai Sumatera. Sesuai dengan visi Thor, dan seluruh keuntungan bisnis saya akan kasih ke Thor. Itu tahun pertama loh. Seluruh keuntungan bisnis saya dari Lampung sampai Sumatera, kalau cuan bakal dikasih semua ke Thor. Saya tuh kan langsung kan, mantep kali ini emang. Haleluya ini. Di tahun pertama itu kita tuh, dada saya tuh besar banget loh. Saya kepala saya besar, dada saya besar, ngotak banget pokoknya.
Tapi tiba-tiba Tuhan izinin, nggak semua berjalan seperti itu. Tuhan bawa saya mesti masuk kepada lembah kekelaman. Banyak air mata di situ. Banyak luka hati, air mata, and all things happen. Tapi saya tahu sekarang di titik ini, saya tahu bukan seberapa besar gereja kamu, Santo, tapi seberapa besar hati kamu. Itu lebih penting. Kalau kamu kejar Tuhan dan semua nggak running well, Tuhan lagi berurusan dengan hati kamu, apakah dalam keadaan yang buruk kamu tetap kejar Tuhan? Apakah dalam keadaan yang nggak sesuai ekspektasi kamu, kamu tetap berharap, haus akan Tuhan nggak berubah? Karena goalnya gini, tadi dibilang, apa? Supaya kamu apa ini? Coba lihat. Dia izinin semua itu. Ini goalnya coba. Menjadi sempurna. Ngeri banget. Goalnya itu coba. Gila ya. Lu kejar Tuhan gila-gilaan dan semua nggak sesuai ekspektasi lu. Nah, kita ngeluh, kenapa, bla bla. Tunggu dulu, jangan buru-buru ngeluh. Lihat goalnya apa. Saya mesti ingetin diri saya, Santo, goalnya, this is the goal. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, whole. Nggak kekurangan suatu apapun. Come on. Untuk sementara waktu dia harus renggut semua dari diri kita. Supaya dia bisa percayakan lebih besar. Supaya kita jadi utuh someday. Dia harus buat kerendahan hati kadang-kadang di dalam hati kita. Di bawah kita lewatin lembah, ke titik rendah di hidup kita. Karena dia mau urusin ini dulu. Dia mau urusin ini dulu. Sebelum dia kasih sesuatu yang di titik di mana kamu gak akan kekurangan suatu apapun. Coba lihat goalnya. Ini terlalu glorious. Ujungnya terlalu glorious. Terlalu glorious. Terlalu sempurna, terlalu indah ujungnya. So, kalau kamu hari-hari lagi ngejar Tuhan gila-gilaan, tapi bad things happen, lihat goalnya. Goalnya adalah Tuhan mau buat kamu sempurna, utuh, gak kekurangan apapun. Makanya saya bilang buat orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, pembentukan akan turun ke atas kamu. Yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 7, saya bakal close out dengan ini. Semua didikan dan pembentukan adalah karya Tuhan, adalah bagian Tuhan. Untuk membentuk bejana tanah liat ini. Bejana yang gak sempurna ini. Bejana yang penuh dengan keretakan, penuh dengan compang-camping. Tapi bagian Tuhan adalah melakukan semua. Dia didik kita, dia bentuk kita. Supaya apa? Coba let's see. Tetapi harta ini, kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu hidup kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Semua pembentukan yang Tuhan izinin, supaya suatu hari kita bisa lihat, ya, kalau semua berjalan dengan luar biasa, kita tahu itu bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita sendiri, supaya kita apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu, hal-hal yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bagian kita hanyalah menjadi bejana tanah liat yang terus dibentuk. Bagian Tuhan adalah melimpahkan anugerahnya terus-menerus. Karena dia cuma bisa melimpahkan anugerahnya kepada bejana tanah liat yang dia bentuk. Kalau bejananya nggak ready, anugerahnya pun dia nggak bisa taruh di situ. Amin. Saya mau balik berdiri, kawan.